di pabrik, buat jualin kerupuk juga pernah, jualan es kelapa. Nah, pokoknya apa aja lah. Yang penting kita bisa hidup aja gitu. Kalau untuk bapia sendiri sekitar 20 jutaan lah ya. Kalau untuk rotinya 20.000 dikali 7, 14, berarti sekitar segituan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Riana. Umur saya 29 tahun. Saya beralamat di Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Saya owner dari Sari Rasa Bakery. Sari Rasa Bakery bergerak usaha di bidang kuliner. Lebih tepatnya di perotian, dari mulai bakpia sampai roti manis. Kalau Sari Rasa berdiri itu perjalanannya cukup panjang juga sih. Sebelum menikah memang udah belajar. Itu dari tahun 2014 saya udah belajar gimana lah caranya berjualan, gimana caranya lihat pasar-pasar di Indonesia itu gimana. Awal mulanya tuh saya memang di Bali. Di Bali itu sekitar sebelum menikah itu saya di Bali 2014 belajar cara berjualan itu sama orang tua. Sebelum saya menggeluti dunia perotian dan sejenisnya, keluar sekolah itu pertamanya saya ngelamar kerja ke pabrik dulu. Daerah Karawang, Cikarang, itu biasalah. Anak desa yang mau kerja kan biasanya kemana lagi kalau bukan ke kota, ya paling ke pabrik gitu. Saya lama di pabrik lumayan, sekitar 3 tahun, 4 tahun lebih lah. Pernah juga sebelum diterima di pabrik, buat jualin kerupuk juga pernah, jualan es kelapa. Ya pokoknya apa aja lah. Yang penting kita bisa hidup aja gitu. Alhamdulillah, sebelum COVID itu saya megang hampir 5 rumah produksi, yaitu memang bermacam-macam juga sih. Kalau untuk di rotinya saya pegang 3, yang satu di daerah Bali, yang 2 daerah Ciamis. Kalau untuk yang 3 lainnya makanan ringan yang lain itu sistemnya bagi hasil lah sama orang yang lain gitu. Cuman saya yang megangnya gitu. Malah di Bali itu kita awalnya. Awalnya di Bali. Kita awal di Bali itu 2015. Kalau untuk pindah ke Ciamis 2016-an. Apa memilih pindah ke Ciamis? Istri mau di Ciamis. Saya bosan bolak-balik terus. Dari kebosanan itulah. Makanya buka daerah Ciamis gitu, biar nggak bolak-balik Bali Ciamis gitu. Kalau hal yang paling diingat dalam proses membangun Sari Rasa itu awal mulanya gitu sama istri. Kayak sinetron gitu. Berdua sama istri gitu kan, mulai produksi kecil-kecilan lah dari berapa kilo gitu. Kita produksi dari subuh sampai jam 9 malam lah kalau nggak salah. Jam 9 malam kita masih keluar buat nawar-nawarin barang gitu. Ya nggak kenal istirahat lah pokoknya. Yang penting kita bisa produksi, bisa dijual gitu. Kayak nggak ngebayangin aja gitu. Anak orang diajak susah gitu. Memang kita mulainya nggak punya apa-apa lah itu sama istri. Bahkan motor aja nggak punya kita. Buat apa-apa kita ya jalan sendiri lah, berdua sama istri gitu, nggak langsung besar gitu, enggak gitu. Apa-apa berdua, bikin berdua, jualan berdua, itu bener, itu kerasa banget. Kemana-mana ya jalan. Ya sebelum nikah punya motor lah, tapi motor itu kita jual buat modal kita berusaha. Nggak punya motor, diam di Bali, kebetulan ada tetangga itu baik banget lah sama kita, sama saya sama istri itu. Ngelihat mungkin jalan tiap hari ya. Nggak ada kendaraan, kebetulan dia tuh punya motor Astrea Grand nggak dipakai gitu, sampai nawarin gitu, daripada jalan gitu ya udah nih pakai aja motor saya gitu. Itu tuh romantis gitulah. Di Bali pakai motor apa jadul lah ya. Walaupun kita nggak punya apa-apa, dapat minjem, tapi kan romantisnya itu. Itu kenangan, itu kenangan banget lah. Ada orang baik hati mau ngasih ya kendaraan sama kita gitu di sana. Awalnya itu cuma berdua sama istri. Nah, alhamdulillah berlanjut sampai 2016. Alhamdulillah udah mulai pakai karyawan, 1 orang, 2 orang. Teman-teman dekat juga itu bukan jauh-jauh sih. Masih kadang saudara juga ada, saudara yang masih ikut sampai hari ini juga masih ada dia.
Alhamdulillahnya itu 2017 saya mulai pakai sales, mulai merambah ke luar kota Ciamis. Awalnya kan masih Ciamis lah, ruang lingkup Ciamis, dari mulai kecamatan per kecamatan. Nah 2017 itu mulai pakai sales, bisa keluar kota, bisa sampai, kalau nggak salah itu paling jauh 2017 itu cuman sampai Garut. Nah alhamdulillah kayak sungai yang mengalir deras gitu. Alhamdulillah punya anak, nambah lagi gitu. Salesnya sampai keluar kota nambah lagi. Armada buat pengiriman makin jauh jadinya. 2018-2019 kita udah nyampe Jawa Tengah, Jawa Barat. Alhamdulillah udah punya distributor masing-masing lah. Sampai sekarang, kemarin ada penurunan corona lumayan. Corona kemarin kita ada penurunan sekitar hampir 50%. Ya alhamdulillah walaupun gitu kita masih bertahan, masih bisa produksi, masih bisa jual barang keluar kota. Alhamdulillah bertahan sampai 2023 ini. Motivasi kenapa bisa sampai kayak gini tuh yang pastinya ngelihat orang-orang besar lah. Banyak orang-orang besar juga kan yang berangkat dari bawah juga kan. Mereka juga bisa, kenapa saya enggak gitu loh. Banyak dukungan juga. Yang paling utama orang tua, istri, terus teman-teman, karyawan juga banyak yang ngedukung kan itu. Alhamdulillah lah kita bisa sampai di saat ini kayak gini lah gitu. Kalau untuk saat ini karyawan ini sekitar 40 orangan lah. Untuk bapianya sendiri kita produksi sekitar 5.000 pak untuk satu harinya untuk sekarang. Kalau untuk berapa butirnya 5.000 dikali 6. Ya, kali 6 sekitar 30 ribuan ya. Kalau untuk rotinya sendiri sekitar 20.000 piece lah satu harinya. Kalau untuk bapia sendiri kita jual di harga 4.000 per paknya. Kalau untuk rotinya kita jual di harga Rp700 lah per bijinya itu. Itu untuk harga reseller. Nah, sekitar harga segitu. Tinggal dikali aja berapa itu. Sekitar 20 jutaan lah ya. Kalau untuk rotinya 20.000 dikali 7. 14 berarti sekitar segituan lah. Kalau untuk sekarang paling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lah, Pulau Jawa lah untuk saat ini. Kenapa kita punya distributor sampai ke keluar Ciamis lah ya? Awalnya kita tuh jalan-jalan di pasar. Yang namanya orang jualan pasti lompat larinya kan ke pasar ya. Kita jalan-jalan di pasar, bawa-bawa barang sambil kita jual di pasar, itu kita nyari sales-sales yang lain. Kita terjun sendirilah ke lapangan gitu, gimana caranya. Kalau untuk sekarang sih lebih mudah ya. Sekarang karena banyak sosial media, ada grupnya masing-masing gitu. Kita tinggal nawarin barang kita di grup, banyak yang mau langsung bisa kontekan. Kalau dulu kan saya terjun gitu. Kalau mau nyebarin barang daerah Jogja misal, ya kita pergi ke Jogja langsung gitu, diam di sana sampai berapa minggu gitu. Kalau belum ketemu ya belum pulang gitu. Kalau sekarang memang lebih mudah, kalau sekarang ada sosial media lah. Kalau kunci sukses ya saya juga sih memang belum sukses. Cuman yang saya rasakan bagaimana saya bisa sampai ke titik ini itu satu sabar ya. Sabar. Yang namanya usaha kita kan nggak langsung tinggi lah gitu ya, dari bawah kita harus sabar. Tiap ada kesusahan, tiap ada kegagalan, yang intinya kita harus sabar. Yang pasti sabar dan semangat aja gitu aja. Kalau kita nggak sabar mah nggak bakal bisa. Mau gimana pun juga namanya usaha nggak pernah ada yang langsung bleg gitulah tinggi gitu. Pasti dari bawah dulu gitu. Kalau sabar, alhamdulillah sabar sama ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas, alhamdulillah sampai di titik inilah kita. Gitu. Kalau untuk di kuliner, apalagi di roti itu, yang paling beresiko itu di umur rotinya itulah. Umur rotinya itu kan, kalau roti nggak panjang gitu. Beda sama barang-barang lain, kalau roti kan paling cuma 1 minggu, paling lama itu sekitar 2 minggu ya. Gimana kita cara menjualnya gitu sebelum 1 minggu atau sebelum waktu expired habis itu udah habis gitu. Jadi gimana caranya? Wah, kalau rugi mah yang namanya orang usaha bohong kalau nggak pernah rugi. Sampai sekarang aja udah di titik ini pasti ada aja gitu yang namanya kerugian. Apalagi ya kata saya juga kan, kuncinya itu kan harus sabar itu dalam menghadapi kerugian gitu kan. Pasti kita harus ya sabar lah gitu. Tapi kan nggak selamanya rugi terus juga. Gitu.
kerugian sampai sekitar 60 juta itu kita kirim ke distributor, distributornya nggak mana gitu loh. Nggak tahu kemana, barang habis, uang nggak ada gitu. Jadinya ya itu buat perhatian aja buat saya gitu, biar bisa lebih hati-hati dalam milih distributor. Nah, jadi pelajaran aja lah buat kita gitu. Kalau titik terendahnya itu kita pas kemarin COVID tahun kedua. Penjualan itu kan merosot drastis lah. Mungkin ekonomi turun, kita nggak bisa jualan. Pokoknya dalam sebulan itu kita produksi paling nggak lebih dari seminggu lah. Udah bingung lah mau ngapain ini gitu. Produksi sehari, liburnya 4 hari, 5 hari gitu. Jadinya makanya pas kemarin COVID tahun kedua itu karyawan juga banyak yang memilih pindah lah. Mudah-mudahan tahun ini mulai bangkit lagi, ekonomi Indonesia mulai jalan lagi, biar UKM juga banyak yang bisa mulai berkembang lagi lah gitu. Makanya yang penting sabar sama ikhlas gitu aja lah. Pasti insya Allah lah, ya kalau kita sabar menggeluti yang kita tuju, insya Allah kedepannya pasti bisa lah. Pencapaian paling terbesar tuh yang saya rasakan tuh bisa menyerap tenaga kerja dari sekitar lah, warga sekitar gitu, itu kebanggaan tersendiri. Kalau harapan untuk saya pribadi, owner Sari Rasa, saya pengennya tuh kan karyawan tuh lebih banyak lagi lah gitu. Jadi produksi kita makin meningkat, bisa menerima karyawan lebih banyak, penjualan mudah-mudahan bisa sampai 1 Indonesia lah gitu. Kalau untuk penonton semua, mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang lagi digeluti, apa yang lagi dikerjakan, yang penting sabar, bisa berusaha, ikhlas untuk menerima semua cobaan. Insya Allah kedepannya pasti berhasil. Terima kasih, saya owner Sari Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.